bahwasanya kalau mau nyetak buku, ini letternya satu-satu, satu-satu disusun, dijejer, mabok deh, mabok. Ini disusun gitu ya. Nanti kalau sudah komplit, dicepet jadi satu. Nah, ini terdiri dari masing-masing. Misalnya aku mau pergi, ada spasi ya, spasi ada ya. Ini yang pertama kali itu. Ini terbuat dari timah. Nah, ini zaman dulu. Ini satu usulan boxnya ini. Masing-masing ada A, B, C, D dan lain sebagainya. Satu bentuk huruf, satu laci. Ini ada satu laci. Nanti yang bagian apa? Misalnya bagian nanti mau ada garis ini ditaruh. Nanti ada garis. Ya, ini nanti ngenain garis. Dan ada nanti alat-alat penjepitnya. Ini di sini banyak sekali. Kesulitan kembali kalau ini sudah selesai, mau ngembaliin ke ini lagi. Ini kan banyak lah, orang namanya buku kan sampai tebal. Ini susah, kembaliinnya yang susah. Apa ya? Salah. Akhirnya ya orang yang kedua ketiga mabok. Itu satu ya, biasanya yang pertama nakal sih. Dipindahin. Oke. Nah, ini dibuat oleh satu alat ya. Alat cetakan. Satu mesin. Ada mesin dulu namanya Intertype. Ya, terus ada yang kedua, timbul mesin yang sudah bisa gandeng. Sekali keluar panjang. Itu udah kayak gepeng lembaran. Misalnya sudah tertulis, aku mau pergi ke sana, aku mau pergi, itu udah gandeng. Tapi tetap nggak kebaca loh ya. Kebalik. Ini kan nanti kena baru dipakai kan berarti nggak kebaca, ini akhirnya jadi kebaca. Oke, ya awalnya itu awal. Nah, setelah itu disusun, dijepit. Gimana nggak tahu nanti, coba. Pak Kemal yang udah siap. Kalau dulu ini di sini adalah letter-letternya. Mau tulis ya dicepet supaya ini acuan ini nanti akan kita taruh di mesin cetaknya. Ini dibuat sembilan rupa. Kita membuat satu desain. Oh, ini nanti kertasnya harus di sebelah sini begini supaya pas. Nah, kalau ini sudah bukan letter aja, sudah mulai dengan ini tetap pakai pakai timah, tetapi sudah pakai etsa, di mana prosesnya dia masih menggunakan film. Positif apa negatif yang digunakan? Ya, kalau yang ini apa ini? Positif ya. Kenapa positif? Ayo. Kenapa? Iya, nah grafika ini. Kenapa Pak positif? Nomor 2. Kalau negatif, negatif itu kan yang tercetak itu, misalnya ini ada gambar A itu bolong di film, ada terkena sinar, ini bahannya sudah bahan pekat cahaya, kena sinar, nanti dicuci, di mana yang kena sinar itu yang bolong kan, itu yang nanti akan menjadi keras. Tapi di luar itu, selain itu akan
hancur. Sehingga yang tadi, yang apa, yang keras tadi akan meninggi. Yang lain hilang kan? Makanya kenapa disebut sebagai cetak tinggi. Kalau ini menggunakan film kebalik. Filmnya apa? Positif apa negatif? Ini. Kalau ini positif. Kenapa tuh Mas positif? Misalnya ini P misalnya P ya. P ini. Kalau negatif, ini di sini akan habis semua, ini nongol. Ini jadi ke dalam. Kalau ini ya, kalau positif karena tidak terkena sinar, ya kan? Kalau positif kan A misalnya, A-nya itu kan disinarin kan dia ketutup, itu akan hilang. Ya akhirnya jadi masuk ke dalam. Ya timbul balik. Nah prosesnya ini nanti akan proses langsung, cetak langsung. Maksudnya langsung apa? Ya udah, mana yang tinggi, mana yang, kalau yang meninggi itu pasti kena tinta, yang tidak nggak ada tinta. Tidak seperti kemarin di offset Anda kan ada air, ya. Kalau ini lain, normal aja, cuman kena tinta, mana yang nongol itu yang kena tinta, yang nggak nongol nggak ada tintanya. Waktu dicetakkan ya udah yang nongol aja itu yang akan mencetak. Simple sekali. Tapi prinsip daripada cetak itu adalah menduplikasi. Ya, maksud duplikasi itu membuat sesuatu yang baru, tapi dibuat sedekat mungkin hasilnya. Maksudnya apa? Cetakannya itu misalnya ada satu buku, misalnya buku bagus gitu, letter begini, ya udah kita bikin. Nanti kita cetak, kita mau membuat buku itu persis kayak gitu, tapi dengan hasil cetak yang bukan offset. Ya, kalau offset kan yang halus. Nah, ini nanti ada cirinya. Begitu ini ada tercetak, misalnya hasil cetakan saya kasih U, ini offset kah? Letterpress kah? Itu ada ciri-cirinya. Ya. Kenapa? Kalau offset udah jelas kan cetaknya langsung apa enggak langsung? Tidak langsung kan? Dari pelat ke blanket baru ke kertas kan? Kalau ini langsung. Jadi nggak ada blanket, nggak ada apa. Sehingga ini tidak terbaca acuannya. Anda bisa baca stempel kan, enggak kan, susah. Sehingga namanya adalah tidak terbaca. Prosesnya langsung. Cetaknya cetak tinggi. Kenapa? Karena acuannya meninggi. Nah, tintanya pun juga pakai pasta kayak odol gitu ya. Nah, itu bukan water base tapi oil base kalau mau ngencer itu. Ini nanti akan dimasukkan di mesin. Kalau dulu itu orang yang mesin yang lama, itu modelnya juga sama, roll yang akan lewatin ini. Nah, ini kena, yang nongol kena, yang enggak nongol ya enggak kena. Sama proses. Cuman sekarang dengan mesin makin halus, rollnya makin banyak, sehingga tintanya akan lebih halus. Ini adalah awal. Oke. Ini kita bergeser ke mesin ini. Ini Pak. Ya. Nah, salah satu mesin yang sudah sedikit ada tambahan. Apa sih? Syarat suatu mesin bisa bergerak ada apa? Mobilnya ada. Ada mesin apa sih? Ada. Energinya apa? Nah, ini kebetulan menggunakan elektromotor, di mana dengan listrik masuk,
dia akan berputar. Walaupun ini ada dinamo ya, tapi dinamo bukan dinamo apa? Dinamo dari kalau orang-orang bilang apa? Yang dinamo bergerak dulu keluar listrik. Kalau ini enggak, listrik masuk, dinamonya putar. Nah, acuan tadi yang sudah di set tadi itu dipasang di sini. Barang di sini. Tinta itu ada di sini, bak tinta di sini. Ini di sini banyak roll supaya apa? Tinta yang ada di bak itu dijilat oleh namanya roll jilat. Ya, nanti dia kan beberapa roll sampai di sini. Nah, ini di sini yang apa namanya sentralnya ya. Tintanya ada di sini. Nanti roll tinta. Nah, ini roll tinta ini akan bergerak ke atas. Di sini nyinggung di sini. Berarti bawa tinta turun ke bawah, ngenain acuannya. Baru dilakukan press cetak, tapi cetaknya adalah flatten, betul-betul bareng satu lembar ini yang sudah di set tadi kena tinta sekali jepret. Oke. Ini mesinnya apa? Ini mesinnya mesin Dai. Di situ namanya mereknya apa? Heidelberg. Ini kebetulan modelnya kipas. Nanti Anda akan lihat kertasnya ada di sini. Dia muter, disedot, masuk sini, cetak, dibuang ke sana. Boleh dinyalain Pak? Ya, bentar. Pakai mal. Ya. Mundur. Oh ya, nyalain ya. Ayo. Udah naikin Pak. Udah naik belum? Belum. Mata. Baik. Nah, perhatikan. Ini roll tinta. Dia ngambil tinta, jilat tinta di sini, bawa, ngenain acuan yang ada di situ. Jadi mana yang meninggi itu yang akan mendapat tinta. Nah, kertas dari sini dibawa oleh kipas ini, penjepit ini, nanti akan dilakukan press. Tidak selesai, sedikit buang ke sana. Ada yang modelnya adalah model dari sini, tapi intinya adalah setelah dicetak dia ada dipindah ke satu tempat lagi, bisa di sini, bisa di sini, tergantung musimnya. Ya. Jadi ini kertas disedot, pas pada saat nyetor diterima oleh penjepit, diputar. Inti daripada proses di sini, ini lihat silindernya ini kenapa kok geraknya ke tanah ini? Ini silinder, rollnya tuh, ya, ada yang bergerak. Ada satu roll yang kerjaannya cuma jilat saja, jilat, ninggalin, jilat, ninggalin. Ada roll yang kerjaannya cuma muter aja, tapi muternya nggak begini. Ya, silinder ini juga apa? Main di press. Pada saat melakukan pressing, ini sekaligus kan satu lembar ini bareng. Tapi nanti Anda akan lihat ada satu mesin. Tadi ini kebetulan mesinnya nggak jalan. Ini modelnya adalah model ini acuannya berjalan, ini ada silinder, kertasnya lewat, pas sampai sini bersamaan dia
Nah, dalam nyetak. Berarti nyetaknya adalah garis per garis, titik per titik. Kalau ini blok kali. Itu bedanya. Oke. Ada yang mau tanya? Sekarang, kalau ini cetaknya cetak apa? Cetak langsung atau tidak langsung? Langsung. Acuannya gini, kita banding offset, Anda udah kan? Offset udah. Offset sama letter press. Kalau letter press, acuannya udah jelas meninggi. Offset, flat, rata. Oke, terus yang kedua, tintanya ya, yang datang ke apa? Ke acuan sama, tapi yang di offset ada satu proses yang kedua di mana tidak langsung melalui blanket. Kalau ini dia langsung. Jadi apa yang akan tercetak itu adalah persis acuan itu. Kalau di offset melalui blanket kan, nah, blanket itu yang nyetak kan. Nah, berarti sama acuannya juga, prosesnya juga proses mencetak, tetapi yang satu langsung, yang satu tidak langsung. Terus bedanya apa lagi? Tinta sama. Kalau ini nggak perlu pakai air karena hanya tinta tok yang kena air. Kalau di offset masih ada roll tinta, yang penting roll ya. Oke, terus apa lagi? Hah? Gitu barcode-nya. Proses cetaknya sama nggak? Beda. Proses waktu antara kertas dengan acuan sama nggak? Kalau di offset karena dia silinder, berarti yang naik kertas per garis kan, tek kertasnya kan. Kalau ini sekali flatten, semua rata. Berarti ada ciri-ciri yang akan timbul hasil cetaknya. Hasil cetak itu Anda akan lihat dengan loop gitu. Kalau ini hasil cetaknya jelas bahwa tajam langsung, tetapi agak meninggi. Coba kertas di situ ada mana? Ini kertas. Ini, misalnya mau buletan. Pada saat dicetak, hasil cetak buletan yang paling luar ujungnya itu tajam. Tapi sebelumnya masuk ke dalam dikit, itu agak membayang, berkurang, terus ini ngeblok rata lagi. Ini kalau gede ya, tapi kalau letter kecil susah. Ini udah seolah-olah gambar apa blok lah gitu. Jadi itu cirinya. Tapi kalau offset, dia nggak akan menemukan ini yang sedikit membayang, semua akan rata. Berarti ada ciri-cirinya offset, ciri jadi letter press. Nanti kalau Anda sudah belajar mengenai flexo, mengenai roto, sablon, nanti Anda akan tahu ciri-cirinya. Hasil cetakan, saya serahkan ke you, ini cetak apa? Ini kalau mau Anda membanding-bandingkan, nanti akan kelihatan. Oh ini rototraktor, oh ini apanya, oh ini tintanya apa, oh ini cair, oh ini oil bead, ini semua akan kelihatan. Perbedaan karena kita sekarang bicara mesin, ya udah, ini adalah mesin untuk cetak letter press. Nah, kalau yang di sebelah sini ini beda, ini sama, ya, ini mesinnya mesin Heidelberg semua, cuman kebetulan ini nggak jalan. Ini si kertas ada dari sini, turun, ya, masuk. Nah, acuannya ini ada di bawah, sudah kena tinta. Ini pertama kali yang acuan lewat, ini turun bareng cetak. Ya. Kalau itu tadi, ini selesai sekali cetak.
Ini nanti dia turun, cetak, balik. Nah, ini adalah dasar-dasar awal. Tapi ini mesin ini bisa dirubah ya, orang-orang kita, orang Indonesia kan paling pintar merubah-rubah. Acuannya ini yang di bawah itu bukan acuan, diganti dengan pisau. Pisau. Ya, sehingga apa yang sudah tercetak dari atas lewat akhirnya menjadi seperti di pounding, die cutting, kayak di apa namanya, dicetak kayak bikin cetakan kue itu, tak, ya, itu modelnya sama. Cuman ini dirubah dari acuannya dari apa lettering, tapi diganti menjadi pisau die cut namanya. Nanti lihat ya di ujung ada alatnya, apa mesinnya. Mesinnya ya kalau kita sih orang kita gampang-gampang ngomongnya gamblok. Oke, sekarang apa yang menjadi ciri daripada letterpress? Acuannya. Ya, satu, acuannya keras. Bisa jadi terbuat dari kayu zaman dulu. Orang dikorek-korek pakai kayu. Toh juga sama kan, tapi yang nggak tahan lama. Terus bisa jadi menggunakan apa? Plastik yang sintetis ya, yang sudah dibuat sedemikian rupa, ada mereknya Nyloprene atau apa, atau dengan lembar yang tadi, acuan yang tadi, lembaran dari 5, atau mungkin sekarang sudah bawahnya itu adalah aluminium, atasnya lapisannya adalah lapisan karet ya, sudah bergerak. Tetapi intinya adalah prosesnya langsung acuannya meninggi ya. Terus apa lagi? Hah? Tintanya menggunakan tinta yang oil base. Terus apa lagi? Ya, rata-rata untuk hasilnya adalah mencetak apa? Letterpress. Zaman dulu buku itu zaman dulu paling banyak. Terus letterpress sudah bergerak bisa mencetak koran, tapi acuannya bukan acuan yang lembar rata begini, tapi setengah silinder, jadi separuh. Nanti ada 2 acuannya gitu. Ini nanti berputar, kena tinta muter, ngenain kertas juga. Tapi untuk biasanya untuk koran, karena prosesnya agak sulit membuat acuannya. Lama offset, nongol, semua larinya ke offset. Koran pun offset. Ya. Oke. Terus apa lagi? Bisa ini kalau misalnya untuk nyetak koran? Ini mesin ini? Bisa, Pak. Bisa dari mana? Koran kan gulungan. Udah bisa, Pak. Gimana nariknya? Masukinnya bagaimana? Cirinya kalau ini adalah lembaran. Cetak orang nggak bisa cetak orang. Ada yang mau tanya? Kalau buat tintanya satu warna doang, Pak. Ya, tinta. Khusus mesin-mesin seperti ini, kalau diisi warna merah ya merah. Mau hitam ya hitam, nggak ada 2, 3. Terus bolak-balik begitu berkali-kali. Ya, kalau mau full color ya 4 warna ya 4 kali, dan ganti tinta 4 kali. Apalagi? Ayo, mau tanya. Ini mesin terkenal sekali dulu, karena ini aslinya kan dari Belanda. Heidelberg itu sebenarnya Jerman ya, tapi banyak dipromosikan oleh Belanda. Ini masih bahasa Jerman nih masih, tapi Belanda yang
banyak menggunakan ini di Indonesia. Jadi seolah-olah kayak mesin Belanda. Oke. Jadi kalau misalkan ganti tintanya harus dibersihin dulu apa otomatis? Iya, terpaksa harus yang ini deh. Yang ini. Ini tintanya ada di situ. Mau ganti warna ya itu harus dibersihin dulu. Ganti tinta lagi warna lain. Karena apa? Karena ini satu. Sekarang pertanyaan, kalau offset tintanya kan bisa tinta apa? Tinta proses. Misalnya merah itu terdiri dari cetak kuning dulu, terus magenta, nanti timbulnya merah. Kalau ini bisa? Nggak bisa, karena tinta yang sudah misalnya nyetak pertama warna merah misalnya, tinta itu sudah sempat meresap ke kertas, ditimpa kuning, nggak akan keluar merah, keluarnya ya kuning. Berarti tintanya adalah menutup opek, namanya opek, opake. Itu adalah tinta menutup. Kalau yang offset bisa jadi ini warnanya warna kuning, ini nongol magenta, nanti keluarnya merah. Kalau ini model gitu, ya keluarnya ya magenta aja, nutup. Berarti yang paling atas ya Pak? Ya, pokoknya yang terakhir. Tapi pertanyaan saya yang apa tadi yang gambar ayam, gambar apa di tempat orang jualan itu prosesnya bukan di cetak tapi di sablon. Nanti sablon. Nah, proses ini pun ada ya di sana. Kalau mau pakai apa ini ada press di sini, ada pemanas. Setelah dicetak mau dilapis ya. Misalnya tulisan pakai ya misalnya maunya emas atau pakai poli. Jadi dengan panas dipindahkan. Kalau zaman saya dulu, kalau habis nyetak kartu nama misalnya terus nama saya mau dibikin warna emas, udah diburu-buruinnya apa serbuk emas panggang, nanti nongol. Nah, bagus namanya nongol. Kalau sekarang dengan pola ini bisa dicetak, bukan dicetak, ditekan dari belakang tanpa tinta, nanti nongol ke atas. Itu namanya emboss. Ya. Mesin ini udah mati berarti ya? Apanya? Enggak, lagi ngantuk aja dia. Kopi. Ya, nomor atas. Ini misalnya mau nyetak masing-masing satu lembar nomor 5, nomor 5, 6, 7, 8 beda-beda gitu. Ada nomeratornya dipasang di acuan. Pada saat terkena tekanan, tek itu langsung dia lompat. Angkanya lompat, tek. Nanti kalau lewat yang kedua sudah nambah angka. Namanya nomerator. Sekarang ini di sini ada apa ini kira-kira? Ini Cairan apa? isi apa kira-kira? Enggak ini Pak. Ya. Apa isinya? Cairan apa? Kertas. Kira-kira apa? Oh iya. Ayo, mungkin itu ada serbuk. Orang bilang tepung. Tepung tapioka. Nah, tepung ini biasalah kalau ini terlalu tintanya thick, terlalu kuat, nggak cepat meresap, kan takut kalau setelah dicetak ditumpuk nanti nempel ke belakangnya. Ini disemprotkan Buat ngeringin Pak. bukan ngeringin, supaya tintanya itu ada apa ya, nggak nempel ke yang bagian belakang. Kalau ini ditumpuk kan, setelah dicetak kan begini, nanti cetak lagi di atasnya kan, nanti takut kalau ini karena belum kering, supaya kering semprot. Jadi mirip kayak yang di mesin offset Pak? Sama. Apalagi yang mau tanya?
Nih pertanyaannya tadi, tugas Anda adalah apa sih letterpress, apa manfaatnya, dan pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda bisa manfaatkan. Maksudnya peluangnya dengan mesin-mesin seperti ini Anda mau buat apa? Itu buat tugas berarti Pak? Ya tugas. Dikompolinya kawan Pak? Minggu depan ya. Sendiri-sendiri atau kelompok Pak? Oh ini pribadi ya. Kemarin udah kelompok. Ya. Ini kebanyakan adalah digunakan untuk formulir ya. Misalnya kalau apa namanya isian-isian itu segala macam seperti ini, atau mungkin kop surat, bikin kop surat cuma di sini aja. Bagian atasnya kop surat PT ini itu biasanya itu ya. Ini cepat kok ini. Set. Ya, tapi satu warna. Kalau mau bikin dua warna, ya itu tadi. Ini mau ganti. Terus kalau karton kan untuk KKL bisa. Tapi ada tapi settingnya harus dirubah. Ini jepitannya segala macam. Nah, ini anginnya, sedotannya juga. Tapi kalau udah KKG tidak mungkin. Kenapa? Karena KKG tengahnya ada gelombang. Sampai di sini penyet semua. Nyet. Apa lagi? Oh ini roll apa Pak? Ini di atas. Ya itu kan rang tinta, cuman ini dicopot. Ini sebenarnya di sini ada roll. Ini lagi dicopot. Ini tinta itu berada di bak tinta di atas. Nah, ini bisa cetak gambar juga. Hah? Cetak gambar. Bisa apa aja bisa, cuman ya itu satu warna. Tergantung dari acuannya. Acuannya apa? Acuannya kalau gambar gimana Pak? Ya udah gambar, berubah gambar. Berarti kita harus ngukir dulu gitu Pak? Iya. Tapi dengan etsa, di etsa. Jadi pakai film, nanti acuan ini dicuci, mana yang tidak nongol sama yang nongol, ya kasar lah. Nggak seperti kalau offset. Kalau offset kan halus. Kenapa? Karena dari plat di mana awalnya itu adalah melalui film. Nah, sekarang platnya kan kemarin ada tahu kan di sebelah komputer to plate. Kalau zaman dulu tidak ada yang langsung dari komputer ke plate, masih melalui film dulu. Kalau bilang Nah, kalau udah kita akan berubah belajar mengenai Tapi yang sebelah ini, yang bubuk ini setiap cetakan harus diganti gitu Pak. tergantung. Kalau ini tintanya itu sekaligus cepat menyerap, kering, nggak akan offsetan, nggak akan nempelkan ini ya nggak usah. Bisa Pak. Banyak ada yang ya ini Tepung. oh, ini itu yang di powder ya itu sebenarnya sama bisa nggak minyak sawit? Tinta minyak sawit. Bubuk apa katanya namanya? apa Bubuk apa? oh bubuknya serbuk yang seperti di offset sama ini sekarang bubuk jadi apa sebenarnya kalau orang bilang itu powder ya pokoknya sebutnya bubuk lah hanya untuk mengeringkan ini aja. Oke. Nah setiap mesin selalu ada pengaman ya Di sebelah pengamannya. ini kan bahaya sekali kalau you nyetak di sini ini bisa kipas kan gerak. Iya Pak. Itu kalau ada apa-apa itu tinggal ditarik aja ke sini. Ini. Nah, itu akan Anda nggak akan kena sini. Oh. Coba Tatapan. rusuh banget ya. Nah, naikin lagi. Oke. Oke Pak. Apa sih yang menurut kalian tahu tentang cetak sablon itu apa? Screen. Ada nggak yang tahu dengan cetak sablon?
Ada yang dari grafika? Grafika jurusan Kan maju orang. seperti apa? Tradisi. Tapi grafika mana? Romangun. Orang. Persangka tujuh ya? Iya. Berarti tahu cetak sablon? Iya. Jelasin. Saya cuma di SMK dapetnya langsung praktek gitu Pak, jadi teorinya nggak terlalu tahu. Jadi Nggak ada teorinya. praktikan, iya. Baik. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal bagaimana sih sablon bisa memasuki dunia industri grafika. Tentunya sablon itu dikenal cukup lama ya. Pada masanya sablon sangat luas dengan metode yang namanya screen printing. Ini namanya screen printing atau disebut dengan cetak saring. Nah, proses pengerjaan sablon itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kualitas dari sablon itu tintanya tidak akan luntur. Tapi berkembangnya teknologi, sablon digital, sablon manual itu sudah mulai ketinggalan. Karena apa? Berkembangnya teknologi, sekarang itu ada 3 jenis teknologi sablon digital. Yang pertama adalah teknologi sablon digital sublimasi, sablon digital DTF direct to film, dan sablon digital DTG direct to garment. Nah, dari tiga jenis sablon ini hampir menyamakan, tapi cara kerjanya berbeda. Kalau sublimasi menggunakan sistem kertas sublim dan tinta sublim. Kalau DTF menggunakan sistem film dan DTG menggunakan hasil printer. Nah, kalau kita belajar teknik sablon yang manual, itu butuhkan waktu hampir setengah jam. Kenapa? Karena prosesnya itu akan memakan bahan-bahan yang seperti abduk, terus juga penyinaran, dan ada pencetakan. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar tentang teknik sablon, kita di sini mengajarkan pada kalian bagaimana cara mempraktekkan sablon, mulai dari manual sampai digital. Karena sablon itu bentuknya bentuknya nggak terlalu sulit dan cukup hanya penjelasan bagaimana kita mencari, mengembangkan teknik sablon di kemasan. Apakah sablon memasuki pada teknik kemasan? Pertanyaannya, menurut kalian, apakah sablon memasuki pada teknik kemasan? Tidak. Hah? Bisa jadi. Bisa aja. Kira-kira sablon bisa nggak di plastik? Bisa kan? Bisa masuk. Berarti kalau sablon di plastik bisa, berarti di kemasan itu sablon itu memasuki teknik kemasan, ya kan? Nah, contoh sablon, apakah
sablon jenis apakah yang ada di kemasan plastik, apakah yang bisa disablon? Polyester. I don't know. Ada yang bisa jawab? Polyester. Ada yang bisa jawab? Contohnya adalah plastik resep dokter. Resep dokter. Kalau kalian ke apotek, itu kan ada Resep dokter. plastik yang namanya resep dokter. Banyak tuh. Itu sebenarnya yang warna putih dalam plastik itu adalah cetakan sablon. Nah, bedanya apa? Sablon plastik dengan sablon bahan. Karena tinta yang kita pakai pada cetak sablon plastik itu lebih cepat mengering, sehingga lebih sulit cara mengablonnya. Nah, untuk pengenalan sablon, sebenarnya saya ingin mempraktekkan, cuman bajunya nggak ada, bahannya nggak ada. Jadi kalau kita nggak ada prakteknya, kalian juga kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini aja, kalau kalian mau praktek cetak sablon, kalian bisa buat desain, terus nanti kita buatin detailnya. Terus di belakang kalian itu kan ada mesin press itu, nah, di belakang. Nah, itu mesin itu sebagai pemanas. Jadi nanti proses pemanasan menggunakan mesin ini. Nah, mungkin itu aja penjelasan teknik sablon dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Didik. Pak, kalau yang BTR kan dia pakai film ya. Kalau yang DTG kan pakai garment. Garment itu Garment, ya. yang kayak gimana, Pak? Garment itu yang di depan, yang di digital printing. Tahu nggak yang digital printing? Yang acuan itu, Pak. Yang acuan itu, Pak. Bukan acuan, jadi dia proses cetaknya. Jadi kalau DTG itu proses cetaknya, dia seperti kita memasukkan kertas dalam printer. Jadi begitu baju itu jadi dimasukin, dia udah jadi gambar keluar. Berarti lewat komputer dulu, Pak, itu, Pak? Atau lewat apa? Iya, Lewat komputer. semua desainnya dari komputer. Karena kalau ini nggak bisa pakai warna, ini harus hitam putih. Kalau pakai warna begitu ditempel, dia nggak mau membuka. Harus improve. Jadi minimal ininya hitam putih semua. Kalau udah hitam putih, baru tinggal disemprot, udah jadi. Tinggal cetak. Ini masih bisa dicetak. Selama bahannya belum dihapusin bisa dicetak. Oh, bisa dihapus. Bisa. Caranya? Ini ada obatnya. Jadi ini screen ini bisa dipakai lagi. Jadi nggak bisa, jangan dibuang. Kalau dibuang, pakai lagi, dibersihin, dipakai lagi. Biasanya berapa kali, Pak? Penggunaan atau selama? Kalau kita mau berapa kali pakai, tergantung. Kita mau pakainya 2 kali, 3 kali, ya setiap pakai hapus. Pakai hapus. Tapi memang lebih kuat ini, lebih kuat manual. Kalau DTF itu kan dia aku cap setahun udah ini luntur, gambar-gambar hilang. Ya, kan kadang kalau di baju sablon tuh suka ngekelupas gitu ya, Pak. Ya. Itu berarti yang manual tuh yang digital, Pak. Jadi kadang ada baju yang Kalau buat bagusnya, ya, bagusnya manual. satu-satu gitu ya. Ya, setiap cuman pengerjaannya misalkan 4 warna nih.
Kalau 4 warna kan agak ribet ya, harus 4 screen gitu kan. 4 warna 4 screen. Kalau satu warna cukup 1 screen. Tapi kalau kita mau ganti-ganti warna, misalnya ini warnanya ganti lagi, bisa tanpa dihapus. Berarti kalau nggak dihapus tumpuk gitu warnanya atau Kalau nggak dihapus warnanya, nanti ini ada macam kayak kotoran ya. Jadi harus dihapus bersih harus. Tapi emang sablon ini biasanya kita masih dipakai, masih pakai.